Selamat siang, Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Aminah, salah satu mahasiswi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Program Studi Optometri Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang retinopati diabetik. Definisi diabetik retinopati adalah suatu kelainan retina berupa kebocoran pembuluh darah yang ditemukan pada penderita diabetes mellitus. Ini adalah gambaran retina seseorang ketika mengalami diabetes retinopati. Terdapat hard eksudat, kemudian ada bercak-bercak pembuluh darah yang mungkin sudah pecah, dan di sebelah sini adalah gambaran untuk membandingkan ini adalah retina dalam kondisi normal, tampak bersih, tanpa adanya pembuluh darah yang pecah atau adanya hard eksudat. Epidemiologinya, retinodiabetik itu menyebabkan hilangnya penglihatan pada kelompok usia 20 hingga 64 tahun, terjadi pada 145 juta penderita diabetes di seluruh dunia. WHO memperkirakan pada 2025 akan terjadi 300 juta orang penderita retinopati diabetik. Dan 40 hingga 45% populasi diabetes yang didiagnosis menderita diabetes retinopati dan setiap tahun akan bertambah sebanyak 1% mengembangkan retinopati yang mengancam penglihatan. Lalu faktor-faktor diabetik retinopati adalah adanya kehamilan, hipertensi, gula darah yang tidak terkontrol, hiperlipidemia. Durasi Anda menderita retinopati terkait diabetes juga mempengaruhi terjadinya diabetik retinopati. Metabolisme tubuh yang buruk, kemudian yang mempengaruhi adalah merokok. Adapun gejala-gejala diabetik retinopati adalah penglihatan kabur atau terdistorsi. Kemudian terjadinya buta warna atau melihat warna seperti pudar. Penglihatan malam yang buruk atau kita sebut dengan rabun senja. Terjadinya bintik-bintik gelap kecil, eye floater, atau garis-garis pada penglihatan Anda. Kesulitan membaca atau melihat objek yang jatuh. Patogenesisnya untuk diabetik retinopati adalah kadar glukosa, serum meningkat, akan terjadi hiperglikemia yang membuat kerusakan endotel pembuluh darah, mikroangiopati, yang menyebabkan kebocoran pembuluh darah atau kita sebut dengan eksudasi, sehingga terjadi iskemia jaringan retina yang menyebabkan relapse vascular endothelia growth factors, yang menyebabkan pembentukan pembuluh darah baru yang kita sebut dengan neovaskularisasi, sehingga menyebabkan kebocoran tambahan yang berasal dari neovaskularisasi. Gambaran klinis keluhan diabetik retinopati adalah visusnya turun, kemudian ada defek lapang pandangan atau skotoma. Ini adalah gambaran penderita diabetik retinopati. Pandangan tampak gelap di sebagian dan ada terang sebagian. Tipe-tipe diabetik retinopati yang pertama adalah non-proliferatif diabetes retinopati, NPDR. Ciri-cirinya adalah kelainan terbatas di lapisan retina, terdapat eksudat, terdapat perdarahan, dan neovaskularisasi. Kemudian tipe kedua adalah proliferatif diabetik retinopati, PDR. Biasanya kelainan sudah melibatkan vitreus, perdarahan vitreus, terjadinya robekan retina, neovaskularisasi mencapai iris, atau rubeosis iridis.
pemeriksaan penunjang untuk diabetik retinopati adalah menggunakan optalmoskopi atau funduskopi. Kemudian ada foto fundus sebagai dokumentasi dan fundus angiografi yang menilai pembuluh darah yang bocor dan daerah retina yang iskemia. Ini adalah hasil ketika kita melakukan fundus retina bagi penderita diabetik retinopati. Terdapat pembuluh darah yang bocor atau rusak. Kemudian ada juga, ini adalah hasil dari fundus angiografi. Manajemen untuk diabetik retinopati adalah medikamentosa, yaitu dengan kontrol gula darah dan konsultasi ke dokter spesialis. Untuk retinopatinya tidak ada obat-obatan khusus. Bisa juga dilakukan laser dengan menggunakan laser untuk mengurangi pembekakan di retina. Diberikan pada bagian retina yang mengalami kebocoran pada pembuluh darah dan iskemia. Dan yang terakhir adalah melakukan operasi vitrektomi. Manajemen diabetik retinopati adalah dengan kontrol gula darah laser atau laser argon dioda, fokus grid PRP, dan injeksi intravitreal ranibizumab lucentis, obat yang disetujui oleh FDA, pars plana vitrektomi. Ini adalah gambaran injeksi, prosedurnya. Dari gambar ini, yang pertama akan bagaimana untuk melakukan injeksi. Pertama adalah dengan memperbesar pupil, diberikan anestesi topikal, dan diberikan tetes mata antimikroba spektrum luas. Kemudian menggunakan larutan povidon iodin 10% ke kulit, kelopak, dan bulu mata, kemudian menutup bagian sekitar mata dengan kain. Mata dibuka dengan menggunakan spektrum steril. Selanjutnya, mata dibilas dulu dengan povidon iodin 5% khusus untuk mata dan ditunggu selama 90 menit. Kemudian lakukan tindakan selanjutnya dengan mata dibilas dengan larutan selin khusus untuk mata. Kemudian pasien disuruh untuk melihat ke arah yang berlawanan dengan tempat penyuntikan. Kemudian dokter akan menentukan dan menandai posisi penyuntikan, yaitu sekitar 3,5 mm hingga 4 mm dari limbus, dan menghindari posisi penyuntikan yang tegak lurus, tapi penyuntikan diarahkan ke pusat bola mata atau makula. Selanjutnya dilakukan penyuntikan dengan perlahan, kemudian jarum ditarik dengan perlahan juga. Kemudian diberikan tetes mata antimikroba spektrum luas. Demikian presentasi tentang diabetik retinopati. Terima kasih.